Ya, selamat datang di pembahasan TOUTBK untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita langsung ke soal. Soal untuk nomor 13 sampai 16 terdiri dari dua paragraf. Nih, ada paragraf pertama dan paragraf kedua. Kelihatannya paragrafnya tidak terlalu panjang di sini ya. Ini paragraf 1 dan ini paragraf kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, membaca pertanyaan terlebih dahulu itu bisa menghemat waktu kita. Karena kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh teks atau pertanyaan. Pembuat soal itu mau bertanya tentang apa. Oke, di sini pertanyaannya, the author of the passage mentions the opera Die Walküre and one I Puritani in order to support the claim that. Nah, ini di sini ada kata-kata mentions. Ini berarti kita kuncinya mentions. Kalau mentions itu berarti mencari informasi yang detail. Terus informasi apa yang diminta tentang Die Walküre sama I Puritani. Nah, ini ya. Nah, ini katanya contoh dua ini di Walküre sama I Puritani itu untuk support apa? Untuk mendukung tentang apa, begitu ya. Nah, di sini kita langsung lihat di teksnya. Oke. Teksnya ada tentang teks di sini terutama paragraf ini berkisah tentang Maria Callas. Maria Callas itu siapa? Opera singer, Greek opera singer, gitu ya. Terus di Walküre ada di sini dan I Puritani. Ya, di sini ya. Nah, ini untuk mendukung tentang apa katanya ya. Nah, coba kita amati terlebih dahulu. Katanya, most critics agree that she was in fact an immensely talented singer of the first degree, ranking in her performance from the dramatic soprano pieces such as Die Walküre Coloratura, bel canto pieces such as I Puritani, managing to excel at both. Nah, berarti dia ini sangat mahir dalam ini gitu ya, performance-nya, soprano pieces-nya tadi gitu ya. Nah, kita coba amati di pilihan jawaban, apakah A, B, C, D, atau E. Callas' artistic temperament was unstable and thus fit for a wide range of roles. Ini enggak ya, katanya dia enggak stabil. Bukan karena ininya, tapi memang karena dia bertalenta gitu ya. Bukan karena temperamennya, tapi memang dia bertalenta. A truly talented artist must be able to perform in a wide range of styles. Nah, tapi wide range of styles, tapi di sini cuman soprano dengan bel canto, gitu ya. Jadi nggak semua artis harus bisa di semua bidang gitu ya. Tapi dia di bidang soprano sama bel canto. Jadi yang B salah. Yang C, to perform such diverse pieces demonstrated to her peers Callas' talent. Diverse pieces. Nah, ini diverse pieces ini sama seperti
C sama B masih sama ya? Ini enggak juga. Jadi semua dikuasai gitu ya? Enggak. Whether was a difficult person to work with is not the most important gauge of her skill. Nah, ini dia ya. Jadi, walaupun dia punya personality yang kurang bagus, orangnya apa katanya? Gampang marah gitu ya, temperamental gitu ya. Nah, ini tapi dia punya skill yang bagus gitu. Ini masih bisa. Yang terakhir, Callas was the most versatile opera singer of the past century, temperamental or not. Nah, ini temperamental or not ini seolah-olah mengabaikan sifatnya ya. Padahal di sini sifatnya itu dilihat juga gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling cocok adalah yang D. Selanjutnya itu ada di nomor 14. Kita cek lagi nomor 14 ini mau bertanya tentang apa. The critics would most likely respond to the author of the passage claim that such talent is truly undeniable, no matter the personality of the performer by discussing, gitu ya. Jadi katanya kata dia kritik teks tadi itu merespon bahwa kita mencari tahu kritik yang kira-kira bisa merespon pendapat dari teks tadi gitu ya. Nah, apa yang bisa merespon? Mari kita lihat di teks mana ini. Oh, ternyata di paragraf 2. Masih seperti paragraf kedua yang di nomor 13 tadi ya. Oke, kita coba periksa di yang A. A precise aspects of Callas' vocal technique that did not conform with the classical standards of vocal purity. Gitu ya. Precise aspects of Callas' vocal technique that did not conform. Kenapa did not conform with the classical standards? Karena di sini tadi ada kata-kata today gitu ya. Kalau dulu orang menganggapnya Callas ini karena dia punya sifat begini, makanya dia cocok untuk dan sangat cocok gitu ya katanya. Bahwa personality-nya itu sangat itulah pendukung dia bertalenta. Padahal di akhir-akhir ini telah diselidiki bahwa memang si Callas itu punya talent yang bagus, bukan karena dia punya sifat temperamen ini gitu ya. Lanjut, yang ini berarti betul ya. Lanjut yang B. Evidence supporting claims that Callas was prone to walking out on performance when displeased with the management. Gitu ya. Ini adalah katanya bukti bahwa si Callas itu memang cocok untuk ketika dia tidak suka dengan manajemennya gitu ya. Dia tampil bagus karena nggak suka dengan manajemennya. Itu kan enggak ya. Tapi memang karena dia punya talent itu sendiri gitu ya. Nggak ada nih undeniably gitu ya. Nah ini juga tuh ada kata undeniable. Jadi itu ya masih lebih cocok, lebih condong ke yang A. Yang C, claims that Callas' ability in coloratura roles was exaggerated by the singer's fan and friendly critics. Apakah by singers, fan, and friendly critics? Enggak ya.
Di sini ada nggak informasi tentang fans di paragraf sini yang menyatakan bahwa ini nggak ada ya, berarti ini salah juga, nggak cocok. Scholarly papers asserting that E. puritani and D. Walkure are not as thematically different as some suppose. Nah, ini nggak ada informasi tentang itu ya, tentang membahas papernya nggak ada. The personal scandals that dogged Scala's career from the earliest day in Greece until her death in Paris. Ini juga nggak ada informasinya ya. Oke, jadi yang paling cocok ini yang A. Ini jawabannya ya. Lanjut ke nomor 15. The organization of this passage could best be described. Nah, ini menanyakan tentang organisasi. Organization ini maksudnya penyusunan teksnya, gitu ya. Untuk penyusunan teksnya, maka kita harus cek teks secara keseluruhan. Gitu. Kita lihat ya. Untuk di paragraf pertama kita lihat nih. Apa yang disampaikan? Ini adalah tentang pernyataan umum gitu ya. Katanya, many critics of popular culture claim that the modern information age has led the public to be more interested in the personal lives of entertainers than in their actual artistic ability gitu ya. Nah, tapi di paragraf berikut, di kalimat terakhir, this is not, however, the purely modern phenomenon that some believe it to be gitu ya. Enggak katanya. Terus di sini lebih memfokuskan kepada contoh si Maria Callas. Dan di berikutnya itu tentang pendapat tentang dan contoh dari hasil kerja dari Maria Callas, di mana dia bisa berpenampilan dengan sangat baik di Walkure dan di Puritani gitu ya. Jadi susunan paragrafnya sudah sangat jelas. Di sini ada thesis, kita lihat pilihan A, thesis followed by antithesis and concluded with synthesis. Yang B, thesis corroborated by evidence finalized with a conclusion. Yang C, a generalization narrowed with one specific example. Yang D, a widespread belief proven to be false with opposing examples. Yang A, statement based on emotion followed by an argument based on logic. Nah, ini statement based on emotion. Apakah sesuatu dengan emosi? Enggak ya penyampaiannya. Widespread belief proven to be false with opposing examples. Ini widespread belief, ya widespread beliefnya ini, tapi opposing examples enggak ya. Lebih ke opposing statement ini. Gitu. Lanjut lagi, generalization narrowed with one specific example. Nah, ini bisa masuk karena example-nya itu adalah Maria Callas. Ini sangat spesifik, cuma satu ya. Gak ada artis-artis lain yang disebutin. Ya, jadi dan ini karya-karya ini masih berkaitan dengan si Maria Callas, gitu ya. Ini. Ya. Jadi ini masih masuk betul. Thesis corroborated, ini thesis corroborated evidence finalized with a conclusion, enggak ya. Ini enggak. Yang ini thesis antitesis dan sintesis juga enggak. Jadi lebih cocok yang C jawabannya ya. Kita lanjutkan ke nomor 16. Apa yang diminta dari nomor 16? Ini adalah the passage could most reasonably be said to suggest. Nah, ini suggest gitu ya.
Ini semacam pertanyaan untuk sesuatu yang umum ya. Apa yang didukung oleh teks tadi. Nah, untuk nomor 16, kita lihat teks secara keseluruhan. Karena dia mintanya yang suggest ya, menyarankan apa. Many critics of popular culture claim that the modern information age bla 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 gitu ya. Oke, kita langsung aja ke pilihan A. That Callas is the prototypical example of a coloratura soprano as seen in 20th century operas. That Callas ini jadi lebih fokus ke Callasnya. Ya, padahal di paragraf pertama itu sesuatu yang umum. Nggak cuman ngebahas si Callas, tapi many critics, terus yang ini ada bantahan di akhir gitu ya. Jadi ini nggak cocok. Yang kedua, yang B, a refutation of the idea that the linking of scandals and celebrities is solely modern phenomenon. Refutation itu adalah penolakan ya. Penolakan atas bahwa katanya modern itu popular culture itu lebih ke personal lives of entertainers than their actual artistic abilities gitu ya. Nah, ini sebuah penolakan. Ini karena sudah dicontohkan oleh si Callas tadi ya. Today, however, si Maria Callas ternyata memang dia punya bakat di sini soprano, bel canto gitu ya. Jadi nggak ini ya. Jadi ini termasuk betul. Yang C, that modern opera requires its top singers to have immense range of abilities. Immense range, banyak gitu ya. Padahal kalau di sini contohnya si Callas itu cuma beberapa aja. Gitu ya, seperti soprano, bel canto gitu ya. Itu nggak semua dia bisa. Yang D berarti yang C enggak, yang D. That a performer's personality is irrelevant and should not even be addressed by critics. Ini seperti conclusionnya ya. That performer's personality is irrelevant, should not even be addressed by critics. Cuman kan ini lebih di awal paragraf tadi bahwa kalau yang modern ini sekarang lebih banyak yang seperti itu. Itu padahal di zaman dulu enggak juga gitu, karena memang di zaman dulu orang mengira karena personal life-nya, padahal enggak. Padahal memang dia punya talented gitu, talent sendiri. Jadi ini enggak. Padahal ini anggapan yang salah ya. A credible explanation of Callas' immense popularity even among those unfamiliar with opera. Ya, ini juga bukan ya, tujuannya bukan tentang popularity, tapi lebih ke ini, bahwa itu semua tidak benar kalau fenomena modern itu hanya mementingkan tentang kehidupan personal life atau kehidupan pribadi si entertainer, padahal lebih ke talent dia. Ini juga salah. Jadi yang lebih cocok itu yang B. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada di nomor 17 sampai 20. 17 sampai 20 membahas tentang paragraf ini gitu ya. 3 paragraf, ada paragraf 1, 2, dan 3 ya. Tapi diingat,
jangan membaca paragraf, tapi langsung membaca pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaan nomor 17. Kita cari tahu dulu apa yang ditanya. Ternyata paragraf nomor 17 bertanya tentang ide pokok. Ide pokok itu kemampuan untuk mencari ide atau gagasan utama dari teks. Nah, kita di sini sebaiknya melihat langsung teks secara keseluruhan. Nah, di sini untuk ide pokok kita membaca masing-masing kalimat utama di masing-masing paragraf. Biasanya itu terletak di awal paragraf. Kita cek. In 1775, maaf ya. In 1775, James Adair published History of the American Indians. Okay. A work that historians have quoted as an insight to the characteristic of 18th century Cherokee society. Nah, ceritanya di sini ada orang yang mempublikasikan tentang kehidupan orang India, yaitu masyarakat Cherokee. Lanjut paragraf 2. Adair noted that Cherokee were settling in towns with some distance between each other because the land will not admit any other settlement. Ini kenapa orang-orang Cherokee, kata si Adair, tinggalnya berjauh-jauhan. Ternyata social distancing itu sudah ada ya dari zamannya, dari tahun ini 1775. Berarti social distancing itu bukan sesuatu yang baru. Oke, lanjut lagi ke paragraf 3. However, tapi gitu ya. However, new findings suggest that it was outside stressors such as warfare that lead to the collapse, gitu ya. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang bertentangan. Kenapa itu? Oke, kita cek lagi. Di sini ada however lagi. However, his depiction of events has lead to false conclusion. Ternyata si James Adair ini membuat kesimpulan atau pernyataan yang salah. Itu ya. Jadi kita cek nih. Critics of Adair have kita lihat di option A. Critics of Adair have misconstrued the meanings of quote he obtained from a Cherokee person. Quote gitu ya. Apakah tentang quote beneran? Ternyata di sini nggak ada tentang quote ya. Salah. Some historians have used Adair's work to form an unjustified conclusion. Beberapa historian atau sejarawan gitu ya memiliki konklusi yang salah karena menggunakan apa yang di hasil karyanya si Adair. Bener nggak? With a Cherokee response. Berarti benar ya, salah ya. Beberapa coba kita cek dulu chronicle experience, cartographical gitu ya. Nih, researchers with the Cherokee for over 40 years, the British was an expert to the subject. Jadi peneliti-peneliti sudah membuat kesalahan karena mempercayai si Adair. Nah ini ya yang betul. Yang J, the Cherokee built towns far from each other in order to minimize impact on the land. Ini ada di paragraf kedua dan tapi ternyata dibantah di paragraf ketiga. Ada di bagian sini. Examining cartographical
data which depicted abundance of land. Anthropologists determined that the Cherokee society must have flourished until the French and Indian Wars added unexpected pressure. Nah itu ya, penyebabnya bukan minimize impact on the land. Cartographical data provide evidence that one of Adair's claims is false. Iya, cartographical. Ini ya, cartographical data. Tapi ini cuma membahas tentang paragraf sini ya. Paragraf 3 nih. Mana tadi cartographical? Ini dia. Itu ya. Ini dia cuma merangkum ini doang. Padahal ide pokok itu sebaiknya merangkum paragraf 1 dan 2. Lanjut. The damage of the Cherokee people was caused by French and Indian Wars. Nah ini betul pernyataannya, ini juga betul, yang D sama E betul, tapi cuma mengcover paragraf 3 doang, ya. Gara-gara perang Indian and French. Nah, coba kita balik lagi ke pilihan B yang kita cek tadi sepertinya betul, ya. Unjustified conclusion. Ya, ini ya, ada di paragraf 2 nih. The conclusion drawn from the statement that the deterioration of the Cherokee society was by depletion of resource of such groups. Nah, itu ya. Nah, ini ada di paragraf 1 dan 2 didukung ya, saling mendukung. Oke. Nah, itu ya. Kenapa historians ini mengambil kesimpulan yang salah? Karena ini penjelasannya. Oke. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang B. Yang D dan E itu betul, tapi cuma mengcover sebagian contoh dari paragraf 2. Paragraf 3. Oke. Sedangkan paragraf 3 lebih ke pembahasannya. Oke, lanjut ke nomor 18. Nah, di nomor 18 ini apakah yang ditanyakannya? Kita lihat di sini. The author of the passage refers to the French and Indian Wars in the final sentence in order to. Nah, ini berarti kan ada kata-kata refers to, berarti dia detail ya, sesuatu yang detail. Dimana kita temukan Indian sama French itu ada di paragraf 3. Coba kita teliti paragraf 3. Dia ada di bagian bawah tadi ya, ini French sama Indian Wars. Nah, kenapa French sama Indian itu ada disebutin kata pertanyaannya ya. Coba. Oke, yang A. Counter the idea that all Native American tribes were pacifists. Apakah orang-orang Indian pasif disebutin gitu ya? Enggak ya. Enggak ini ya. Lebih ke mana ini tadi? Bahwa ini tadi. Kenapa orang-orang Indian musnahnya itu kenapa gitu ya? Penyebab musnahnya itu karena perang yang terjadi. Kenapa orang-orang Cherokee bisa musnah? Karena adanya perang antara orang Indian sama orang Prancis gitu ya. Oke. Yang B. Pin down the time at which the Cherokee society began its decline. Pin down the time. Apakah ada time di situ? Nggak ada ya. Nggak ada tentang waktu di sini ya. Oke. Ini nggak ada tentang bahasan waktu. Suggest that it was war.
not resource depletion that caused the Cherokee to settle in towns far from each other. Kenapa orang-orang Cherokee itu saling menjauh? Gitu ya, kok yang C ini malah membahas kenapa hidupnya saling menjauh, padahal di paragraf sebelumnya penyebab musnahnya Cherokee disebabkan mereka menjauh, dan itu ditentang salah ya. Nah, bukan penyebab hidup menjauh, tapi lebih ke kenapa Cherokee bisa hilang gitu ya. Yang D, lay the blame for the decline of the Cherokee on Europeans rather than Indians. Nah, ini katanya lebih menyalahkan orang-orang Eropa ketimbang orang-orang Indian. Penyebab musnahnya atau menurunnya jumlah orang Cherokee. Padahal di sini nggak menjelaskan itu ya. Tapi justru karena perang antara mereka berdua ini ya, antara Indian dan French lah ini. Oke. Dan di sini nggak menyalahkan salah satu pihak teks ini. Yang E, support an alternative hypothesis that combats other historians' misinterpretation of Adair's quote. Itu ya. Nah, tadi kan masalahnya itu ada di Adair's quote itu ya. Kenapa para researchers jadi salah persepsi gara-gara dia mengutip pernyataan si Adair gitu ya. Nah, ini mendukung hipotesis baru, apa penyebab si Cherokee bisa berkurang jumlah penduduknya gitu, oke? Jadi ini yang lebih cocok. Jadi kita lihat yang A sampai D salah, berarti jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke nomor 19. Oke, kita cek lagi nomor 19 ini. Which of the following best expresses the author of the passage attitude? Nah, ini attitude dari si penulis gitu ya, toward the writing of James Adair. Gitu ya. Nomor 19, kita lihat nih di teks ya. Ada di paragraf 1. Katanya yang A, measured appreciation, apresiasi yang terukur gitu. Oke, kita lihat. James Adair published ini kan tadi sudah kita baca. Presiding with the however, his depictions of events has led to false conclusion gitu ya. Dari mana tahu dari measured? Itu dari paragraf 2 dan 3 tadi ya. Unbridled enthusiasm. Iya, karena unbridled enthusiasm ini juga ini salah. Mild reservation ini juga ini enggak ya. Hostile content enggak. Scholarly disrespect juga enggak. Jadi yang cocok itu yang A gitu ya. Dia memberikan pendapat-pendapatnya secara ilmiah gitu ya, ada di paragraf 2 dan 3. Enggak mengkritik asal kritik. Ya, terakhir di nomor 20. Di nomor 20 kita lihat pertanyaannya di sini. Which of the following statements would the author of the passage most likely agree? Oke, mana yang betul gitu ya. Nah, ini pertanyaannya detail gitu ya. Kita lihat yang A, apakah cocok dengan teks?
The Cherokee brought about their own demise by settling in towns too close to one another. Di sini dibilang too close to one another, padahal saling berjauhan, gitu ya. Mana ya? Characteristic of ada di paragraf ya. Some distance tadi ya. Ini salah. It is impossible for a British academic to fully understand the cry of the Cherokee. Katanya nggak mungkin akademisi Inggris itu bisa meneliti tentang Cherokee. Padahal di sini sudah jelas. Ya, si British Adair ini dianggap sudah betul. Kenapa? Karena si Adairnya sudah 40 tahun lebih tinggal dengan residing dengan si orang-orang Cherokee. Jadi ini enggak. Yang C, during the 40 years Adair lived with the Cherokee, their settlement pattern probably did not change dramatically. Ya, ini betul ya, selama 40 tahun bisa jadi karena tidak berubah secara dramatis di sini. Ya, karena di sini nih ada kata probably. Mungkin saja Cherokee itu membuat kesalahan dalam mengambil kesimpulan karena selama 40 tahun memang belum ada perubahan di komunitasnya orang-orang Cherokee gitu. Yang D, once he has died, it is impossible to pin down exactly when an anthropologist may have received a quote. Ya, once he has died maksudnya si Adairnya sudah meninggal, tapi nggak mungkin antropologis itu bisa menerima si quote-nya. Tapi bukan itu, tapi si antropologis menemukan gagasan atau fakta baru di sini bahwa berkurangnya jumlah penduduk Cherokee karena perang gitu ya. Hingga James Adair should have been more careful in assigning meaning to quotations he received from Cherokee people. Gitu ya. Padahal di sini nggak ada membahas kesimpulan si James Adair dibuat dari quotation-nya si Cherokee people. Ini jadi salah. Jadi yang paling cocok itu yang C. Begitu ya. Nah, sampai sini kita sudah berakhir untuk nomor 13 sampai 20. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan.